Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 25 April 2023. Kita hari ini merayakan pesta Santo Markus. Markus berasal dari Yerusalem. Ia disebut sebagai Yohanes Markus, keponakan Barnabas. Markus dibaptis oleh Simon Petrus dan menemani Paulus juga Barnabas dalam beberapa perjalanan misi mereka. Di Roma, Markus menjadi juru bicara Petrus hingga Santo Petrus dibunuh oleh Kaisar Nero. Ia menjadi uskup di Alexandria dan wafat sebagai martir. Lambang Injil Markus adalah singa bersayap karena dalam permulaan Injilnya Markus mengatakan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Suara orang yang berseru-seru di padang gurun ini mengingatkan orang pada aungan singa. Maka singa menjadi lambang dari penginjil Markus. Singa yang bersayap melambangkan jabatan rajawi karena singa disebut juga sebagai raja hutan, suatu simbol yang tepat bagi putra Allah. Kekhasan dalam Injil Markus adalah gaya penulisannya yang padat, singkat, dan berfokus pada tindakan atau karya-karya Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tahun 2017 ketika saya masih menjalani misi di tanah Papua, saya pernah membuat kalender misi untuk menggalang dana dalam rangka untuk membuat kursi-kursi gereja di paroki Bomomani, Papua. Mungkin para sahabat setia Gowori sekalian dulu memiliki kalender ini. Awalnya saya ingin mencetak 1000 kalender yang akan dijual di Kuskupan Agung Jakarta. Namun ketika menyatakan niat ini ke Bapak Kardinal, ke Bapak Uskup, beliau mengatakan demikian, "Romo, jangan 1000. Di Kuskupan Agung Jakarta punya banyak paroki, dan tiap-tiap paroki harus mendukung karya misi Kuskupan. Maka Romo buat saja 10.000 kalender. Nanti saya bantu titip di paroki-paroki." Wah, sungguh luar biasa dukungan dari Bapak Kardinal, dari Bapak Uskup kita. Dalam waktu singkat, 10.000 kalender misi dengan tema "The Mission Must Go On",
ludes terjual. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perutusan Yesus kepada para muridnya. Perutusan ini saya kira bukan hanya diberikan kepada para rasul di zaman Yesus saja, namun perutusan ini pun diberikan kepada kita. Yesus memberikan perutusan ini dengan bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Kita diutus untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Dan sungguh tanda-tanda seperti yang Tuhan sabdakan pernah saya alami ketika saya menjalani misi di tanah Papua. Mengusir setan pernah saya alami. Berbicara dalam bahasa baru juga saya alami dalam bahasa Papua. Memegang ular pernah dibuat. Meletakkan tangan dan orang sakit menjadi sembuh, ini juga bekerja. Cuman minum racun aja saya belum pernah coba. Ngapain juga ya? Ini namanya mencobai Tuhan kalau memang dicoba. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, jangan minder dan baper untuk menjalani perutusan ini. Sebab tangan Tuhan selalu menyertai orang percaya dengan tanda-tanda yang menakjubkan. Semoga kita tidak lagi ragu untuk bersaksi dan mewartakan kabar sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat bersaksi dan Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.